Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada anak-anak semua, pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Namun terlebih dahulu, untuk mencari keberkahan majelis kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua memimpin doa kita. Siap, Allahu Akbar. Kita berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah bil Qur'ani imama. Ishrah li ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu pada hari ini ya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita hari ini belajar PAI ya, tentang sholat berjamaah. Namun sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri dulu nak, nak. Semuanya ikut bernyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan diperbolehkan duduk kembali, silakan. Baiklah, saudara sekalian, ada sebuah ayat untuk
moto pada pembelajaran kali ini sekaligus tema untuk pelaksanaan sholat berjamaah, yaitu surat An-Nisa ayat 4 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 45. Dah baik ya. Kita mempelajari PAI atau PAI-PB di SMP IT Darussalam ini dengan moto tiada hari tanpa menambah ilmu. Karena menuntut ilmu adalah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat sepanjang hayat. Ya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu ya sejak kita lahir hingga sampai di akhir hayat kita. Itu kita wajib menuntut ilmu, ya. Jadi tidak hanya kita di waktu sekolah ini saja, nanti pun ketika Anda sudah tamat sekolah tetap menuntut ilmu, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai sistem. Ya, bisa jadi di SMP kan cuma 3 tahun, nanti di SMA ataupun di SMK, kuliah dan selanjutnya sampai mungkin doktor dan profesor ataupun yang mau ke pesantren. Itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan ya perintah Rasulullah, yaitu berupa menuntut ilmu. Ya, semangat ya anak-anak semuanya ya untuk menuntut ilmu. Insya Allah jadi orang sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan slide berikutnya ya, untuk agar kita tidak jenuh nanti. Sebelumnya kita akan senam dulu ya. Coba berdiri lagi, kita senam dulu ya. Nah ini gerakannya, lihat di sini ada gerakannya. Coba agak dijarangkan dulu posisinya. Tangan melempar gini ya, seperti orang mancing ya, biar nggak ngantuk. Seperti orang motong, seperti orang memalu ya. Oke, good. Kemudian apa lagi gerakannya? Menarik ya, menarik orden, matikan lampu ya, menarik tisu ya. Very good, sangat bagus. Sekarang tangan memutar, seperti memutar pada gas ya. Apalagi sekarang pinaran. Oh, seperti orang mijit orang. Oh, ngetok-ngetok ya, seperti itu ya. Clap. Oke. Oh, udah habis videonya. Masih ada lagi? Oh, sudah habis. Oh, masih, kita ulang lagi. Saya hai. Seperti orang menghapus. Dadah. Kucing. Kereta api tabrak. Itu orang jalan. Oh, lari. Itu orang lari. Yang kencang. Apa lagi nih? Stres. Swing. Gini ya. Oh, seperti apa namanya, penguin. Imagine. Jatuh ya. Wah, jatuh. Ya. Oh. Semangat kita ya. Wah, retak jalannya tuh. Ada alien mau ke bumi ya. Kalau dah.
Ya, sudah habis. Nah, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan lebih fresh ya. Lebih fresh lagi dalam belajar. Ya baik. Ya. Video ini kita bikin untuk syarat ya, sebagai persentase PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baik. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita akan coba membahas tentang sholat berjamaah. Yuk kita baca bersama, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Iya, itu ya pengertiannya ya. Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama ya. Jamaah itu bahasa Arab artinya kumpul ya, berkumpul. Sholat berjamaah, sholat secara berkumpul atau bersama-sama. Dan di sana harus ada imam dan makmum. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran dan dasar hukumnya ya. Kita belajar ini bertujuan yang pertama, murid atau siswa bisa menjelaskan pengertian, ketentuan hukum, dan keutamaan sholat berjamaah. Ya, jadi 3 aspek ini dulu ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Namun kita berfokus pada 3 hal ini, pengertiannya, ketentuan hukumnya, serta keutamaan sholat berjamaah. Dan dasar hukumnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Yang pertama itu Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu, nanti Ananda tirukan ya. Wa aqimus shalah bersama. Wa aqimus shalah Wa atuz zakah. wa atuz zakah Waruka'u ma'ar raki'in. warka'u ma'ar raki'in. Ya, secara sempurna akan saya bacakan, lebih hafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata waruka'u ma'ar raki'in. Yang maknanya mari kita baca bersama. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah, seperti itu ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu aqimus sholat, tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, ya, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya kalau ruku bersama orang-orang yang ruku itu maknanya diantaranya adalah sholat berjamaah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang melaksanakan sholat, ya, disingkat atau diibaratkan seperti orang yang sedang ruku. Padahal maksudnya ruku itu sebagian gerakan sholat saja ya, tapi pada hakikatnya itu seluruh sholatnya dari takbiratul ihram sampai salamnya. Ya, di sini dimaknai rukulah bersama orang yang ruku. Kemudian dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Anda tirukan ya, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Afdalu min salatil fardhi. Afdalu min salatil fardhi. Afdalu min salatil fardhi. Bisab'i wa ishrina Bisab'u wa ishrina darajah. darajah. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat, ya.
Kalau Ananda sholat sendirian, itu pahalanya cuma 1 ya. Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah, pahalanya 27. Ananda pilih mana yang sedikit tapi yang banyak? Ya. Ananda kalau dikasih uang jajan mau yang sedikit apa yang banyak? Ya. Mau 1.000 apa 27.000? 27.000. Ya, tentunya pilih yang banyak ya. Nggak mungkin 1.000 aja Bu hari ini. Nggak mungkin kan? 27.000. Mau Bu saya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Ini diibaratkan kita ketika dapatkan uang jajan. Dan sholat ini, sholat jamaah ini seperti itu ya. Alangkah besarnya pahalanya. Coba Ananda yang laki-laki udah sering sholat jamaah di masjid? Udah ya? Ya. Karena yang lebih utama itu yang laki-laki ya, di masjid ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perempuan juga boleh, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah itu apa sih? Takutnya kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, main-main dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah Ananda itu aman ya, bisa melaksanakan dengan baik tanpa terjadi fitnah. Yang perempuan pun boleh sholat di masjid. Namun lebih utamanya kalau perempuan di rumah sholatnya. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat ya? Masya Allah, anak-anak Bapak ini luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi anak yang rajin sholat jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syarat sah sholat berjamaah. Coba Anda pingin dengar suaranya yang abang-abang sebelah sini. Coba syaratnya itu apa saja nak? Yang pertama, ayo baca 4 orang baca syarat yang pertama. Terdapat minimal 2 orang, imam dan 1 makmum. Iya. Yang nomor 2 kelompok. Nah, kita belum ngasih nama kelompok ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Coba kelompok 2. Syarat yang kedua apa tuh nak? Makmum berniat mengikuti imam. Betul. Yang ketiga kelompok 3 apa syarat sahnya? Imam dan makmum sama jenis dan waktunya. Masya Allah. Yang keempat kelompok 4. Makmum tidak lebih depan dari imam. Iya. Kelompok 5 membaca syarat yang kelima. Mengetahui pergerakan imam langsung atau melalui lain. Iya, jadi syarat sahnya itu ada 5 nak ya. Ya, 5 ini harus ada semua ya. Tidak boleh kurang ya. Yang pertama itu sholat jamaah minimal 2 orang ya, 1 imam, 1 makmum. 2 orang sudah cukup ya. 2 orang itu sudah menyebabkan menjadi 27 derajat tadi. Luar biasa. Yang kedua apa? Makmum berniat mengikuti imam ya. Yang makmum harus niat mengikuti imam ya. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau salat subuh ya nak ya. Tidak ada kata-kata makmuman. Nanti kalau sholatnya sama imam, tapi niatnya ada lillahi ta'ala, berarti dia tidak dapat sholat berjamaah karena niatnya tidak menjadi makmum. Ya. Yang ketiga apa nak? Sholat imam dan makmum harus satu jenis ya, tidak boleh beda-beda ya. Yang satu imamnya sholat maghrib ya, sholat maghrib, ternyata makmumnya sholat ba'diyah maghrib misalnya ya, tidak bisa seperti itu ya, harus sama sholatnya ya, sama-sama sholat fardu ataupun sholat sunnahnya. Yang kelima apa nak? Oh, yang keempat dulu nak. Posisi makmum tidak boleh melebihi imam. Ya, misalnya nih, kita maaf ya, siapa namanya? Ya, kita contohkan ya posisi imam. Ya, biar nampak ya. Ya, misalnya kiblatnya ke sana ya. Bapak imamnya. Ini siapa namanya? Haikal. Hah? Haikal. Haikal jadi imam ya. Jadi Bapak jadi makmum misalnya nih ya. Jadi posisi Bapak tidak boleh melebihi imamnya Bang Haikal ini ya. Ya. Minimal itu tumit ke belakang ya. Tumitnya harus
di belakangnya imam, jangan sampai rata dengan tumitnya. Itu batasnya tumit ya. Tumitnya harus lewat dari belakangnya imam. Makasih Bang Haikal ya. Kemudian yang terakhir, mengetahui pergerakan imam. Ya, jadi makmum itu harus nampak imamnya. Posisi imamnya harus nampak. Baik, kita akan lanjut dengan sholat apa yang dianjurkan untuk berjamaah. Apa saja itu? Pertama adalah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Ada 5 yang wajib ya. Sebutkan nak. Subuh, zuhur, asar, Maghrib, Isya. nah, ini dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah ya. Dan yang kedua, sholat Jumat ya. Laki-laki yang wajib ya, sholat Jumat. Kemudian sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga dianjurkan sholat jamaah. Ya. Lanjut. Baik. Kita akan lanjut dengan hukum sholat fardu berjamaah ditinjau dari pendapat-pendapat ulama. Jadi dalam Islam itu memiliki berbagai mazhab ya, dan berbagai pandangan dari ulama-ulama terdahulu ya. Yang akan kita bahas ada 3 ya hukum dari sholat berjamaah ini. Jadi kita harus tahu kenapa ada orang yang rajin kali ke masjid sampai dia tidak mau sholat sendiri. Nah, berarti yang nomor 1 nih ya. Kita baca bersama ya. Yang pertama, hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Menurut mazhab siapa? Mazhab Hambali ya. Beliau atau Imam Hambali ini mewajibkan bagi setiap muslim laki-laki untuk sholat berjamaah, kecuali yang sudah uzur, udah umurnya udah tua, udah lemah, nggak bisa jalan, baru tidak diwajibkan. Kemudian dalil hadisnya apa? Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat. Kemudian ada juga mazhab yang sebagian ulama itu hanya menghukumi fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa nak? Fardu kifayah ya, ketika adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian saja, tidak semuanya ya. Kalau sebagian ini sudah melaksanakan, yang lain misalnya tidak melaksanakan, tidak berdosa. Ya, sebagian ulama wajib bagi sebagian orang dalam komunitas. Kemudian jika sudah ada yang melaksanakan, gugur kewajiban lainnya. Contoh nih, Ananda tinggal di suatu gang misalnya atau komplek. Ya, kalau yang menghukumi fardu kifayah, kalau di komplek itu sudah ada yang ke masjid berjamaah, misalnya satu komplek 100 orang misalnya, 100 kakak. Yang berangkat cuma 50 kakak misalnya, ataupun cuma 10 kakak. 10 keluarga yang berangkat ke masjid, maka yang lain sudah tidak dosa. Ya. Beda dengan fardu ain tadi ya, wajib ain itu harus semuanya ya, laki-laki semuanya. Kalau yang ketiga, sunnah mu'akkadah. Ini mayoritas ulama menghukumi ini ya. Hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Di sana disampaikan sangat dianjurkan terutama untuk laki-laki, boleh ditinggalkan dengan uzur, sakit, atau hujan ya. Baik. Ini rata-rata yang dipakai di sekitar kita yang nomor 3 ya, karena di masyarakat kita itu bermacam-macam ya, ada yang kerja, ada yang jualan ya. Maka menurut imam inilah yang sering dipakai di tempat kita ya, sunnah muakkadah. Jadi agar apa? Agar masjid kita itu tidak kosong ya. Kadang masjid kita udah dibangun cantik, megah, kok sepi masjidnya karena tidak mengamalkan salat berjamaah ini ya. Nah, jika di masyarakat tersebut menyadari akan pahalanya, keutamaannya ya, serta hukum-hukum ini, insya Allah ya masjid itu akan makmur atau ramai. Anda rumahnya dekat masjid nggak?
Dekat semuanya nih. Ya, ada yang dekat, ada yang tidak ya. Tentunya yang dekat itu lebih mudah untuk pergi ke masjidnya ya. Ya, usahakan untuk sholat berjamaah. Masih semangat nak? Masih. Coba ini dulu tangan-tangannya biar nggak ngantuk. Ya. Oke ya. Nanti ada sesi pijit-pijitan sama temennya yang sejenis saya ya. Pijitin pundaknya biar nggak ngantuk. Nanti ada videonya ya. Ikuti sampai selesai ya. Ada videonya lucu nanti. Ini udah tadi ya. Ini Tariana ini aja. Ayo kan anda sekalian, kita akan lanjutkan nextnya. Sudah ya, ke belakang tadi. Baik. Nah sekarang tata caranya penyusunan sholatnya. Baik, yang pertama tata cara penyusunan saf ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu ada tata caranya ya. Yang pertama saf itu harus rapat dan lurus ya. Rapat dan lurus. Biasanya imam selalu ingetin tuh. Ya, sawu sufu fakum fa inna tasbiyatas sufu min tamami shalah. Maknanya gini nak. Lurus dan dapatkan saf karena lurus dan dapatkan saf menjadi kesempurnaan sholat berjamaah. Itu ada dasarnya, itu sebuah hadis. Luruskan saf karena lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda sekalian, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu pasti hadisnya sahih ya, dan diamalkan, harus diamalkan ya. Kemudian urutan prioritas saf depan ya. Yang paling depan itu siapa aja? Yaitu yang pertama laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki jika sudah mumayyiz ya, yang sudah sunat ya. Ini pasti sudah sunat semua kan? Iya, ikut di depan nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu. Jadi yang di belakangnya lagi baru anak-anak yang belum sunat. Dan wanita berada di saf terakhir. Imam di depan sendiri. Yang ketiga imam di depan sendirian. Yang keempat makmum masbuk terlambat menyusul di belakang. Nah, ilustrasinya boleh pinjam lagi Haikal ya. Haikal sama siapa? Akhir. Satu lagi boleh ya? Atau empat-empatnya sini nak? Sini nak. Muat nggak ya? Terus. Agak geser kakak sini. Sini. Sini kak, masuk sini. Misalnya nih imam, sini ceritanya kiblatnya. Sini. Sini. Imamnya sini bang. Sini makmum dulu, kamu Haikal makmum dulu. Ya. Imamnya sini yang tinggi ya. Oke. Ya, ini anggaplah ini imam, kemudian laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi, terus anak-anak oleh di sini. Ini anaknya misalnya. Oh sini. Nanti maaf boleh berdiri sebentar ini sebagai makmum. Ya, yang perempuan paling belakang. Boleh 2 orang sini, ya. Sebagai makmumnya yang belakang perempuan. Karena tempatnya sempit ya nggak apa-apa ya. Nah, ini gambarnya. Imam, makmum, bapak-bapak, anak-anak 2 misalnya. Ini yang perempuan belakang. Ya. Paham ya, Nak ya? Begitu ya. Boleh duduk lagi. Nah, kalian Anda semua kan calon-calon generasi nih, calon ustadz, calon ustazah ya di lingkungan kalian. Kalau kalian melihat di masjid ada sholat berjamaah, kira-kira anak-anaknya itu ramai apa? Enggak kira-kira? Ramai ya.
itu bagusnya ada yang jaga anak-anak ya. Anak kecil kan belum bisa dipercaya, belum mumayyiz namanya kan. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu mumayyiz ya. Nah, itu kalau Ananda pengen jadi relawan di masjid, Pak, biasanya kan ada pengurusnya yang jaga. Kalian juga boleh. Saya yang jaga anak-anak, Pak. Boleh juga. Jadi anak-anak kan anak kelas 1, kelas 2 TK itu belum tahu hukum ya, belum mumayyiz namanya. Mereka taatnya kepada orang aja. Mereka usulnya mau main-main di masjid itu. Tapi nggak apa-apa sebagai pengurus ataupun Ananda sebagai relawan nanti dijaga anak itu ya, biar fokus sholat. Kalau ditinggal dorong sana, dorong sini, lompat sana. Ada yang tawaf gitu, muter-muter ya. Ada yang sa'i pakai batu ya, sa'i katanya. Ada yang apa itu? Lari-lari kecil namanya apa? Sa'i ya, dia sa'i. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Syarat jadi imam. Wah, ini Pak Imam ya, syarat jadi imam nih. Laki-laki terutama ya. Perempuan sih juga jadi imam nanti ya. Jadi laki-laki nanti makmumnya laki-laki, bisa perempuan ya. Kalau perempuan makmumnya cuma boleh perempuan ya. Nanti kitab yang lebih luas lagi dibahas ya detailnya. Ini kan fikih, jadi banyak kitab-kitab yang bahas ini ya. Kalau ini laki-laki nih syaratnya apa saja sih? Yang pertama muslim, balik, berakal ya. Yang kedua apa Mampu membaca Al-Fatihah dan surat dengan benar. Yang ketiga apa Lebih berilmu tentang sholat. Yang keempat Laki-laki jika makmum ada laki-laki. Yang kelima Suci dari hadas dan najis. ya, kita bahas sebentar ya, kita dalami dulu ya. Jadi seorang imam itu muslim, nggak mungkin Protestan ya, nggak mungkin Kristen jadi imam ya. Kalau kemarin di YouTube ada juga Hotman Paris, tapi kan dia nggak jadi imam, dia duduk di belakang ya, nggak mungkin dia jadi imam ya kan, harus muslim. Kalian tahu Hotman Paris nggak? Iya, pengacara itulah. Tapi dia bagus ya, pergi ke pesantren, mau nyumbang juga, bangun masjid juga katanya. Ya, tapi lebih bagus lagi yang muslim, yang bangun masjid. Kalian nih calon-calon orang kaya yang akan bangun masjid. Amin ya Rabbal. Kalau orang sukses ini, wajahnya wajah-wajah sukses ini. Masya Allah. Ya, muslim ya, balik ya. Balik itu kalau perempuan 9 bulan, 9 tahun. 9 tahun udah balik di kitab Kasifatu saja Safina itu yang umur 9 tahun udah balik. Ya. Nanti lama lagi bahasnya ya. Kalau laki-laki 15 tahun sempurna baliknya ya. Nah, nanti kita di bab lain kita bahas itu ya. Kan berakal ya, harus berakal. Berakal sehat, nggak mungkin orang gila jadi imam. Yang kedua, mampu membaca Al-Fatihah. Nah, ini penting kalian ngaji ya, pelajari Al-Fatihah surat-suratnya dengan baik dan benar ya. Siapa yang di rumahnya ngaji TPQ? Saya. Siapa yang orang tuanya juga ahli Quran yang mau ngajarin? Ibundanya mungkin hafizoh. Biasanya kalau ibunya hafizoh, anaknya ikut juga hafizoh. Paling tiap hari. Masya Allah. Ada salam hormat kepada hafizoh. Ya. Pak guru kita yang namanya Pak Hadi juga hafiz beliau, udah banyak juznya ya yang dihafal beliau. Kemudian selanjutnya adalah belum kan ini lebih berilmu tentang sholat ya. Jadi di antara ini misalnya di sini yang jadi imam adalah yang lebih berilmu ya. Misalnya si siapa tadi? Lupa lagi. Tadi yang jadi imam Fadil ya. Nah, misalnya Fadil ini di antara kita yang lebih paham tentang ilmu-ilmu sholat jamaah, atau Fatihahnya lebih bagus,
lebih fasih gitu ya. Itu yang jadi imam, pilih yang paling bagus. Kemudian yang keempat, laki-laki, jika makmumnya laki-laki. Jadi udah saya singgung ya, laki-laki. Ketika zamannya laki-laki, imamnya harus laki-laki. Sebab kemarin ada di YouTube tuh, viral tuh. Ada perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki. Itu nggak sah ya, itu aliran baru ya, Hekal ya. Aliran sesat. Ya. Hati-hati ya, sekarang itu banyak aliran sesat ya. Ada kisahnya itu tukang las, tahu tukang las nggak? Ya. Namanya tuh Gimin ya, saya sebutnya namanya tuh Gimin, Jawa Barat. Dia aku jadi nabi. Wah, susah kan? Kalau kita sholawat kepada Rasulullah kan gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau nabinya tuh Gimin gimana? Allahumma sholli ala tuh Gimin. Lucu kan? Masa astagfirullah. Jadi nabi yang terakhir hanya Nabi Muhammad. Dulu ada di Amerika namanya Eden, ya Eden itulah, ya ngaku jadi malaikat Jibril, lucu lagi, ya ditangkap polisi, ya di penjara mencret katanya kan, oh malaikat Jibrilnya mencret, ditanya gitu ya, jadi lucu-lucu sekarang. Lanjut ya, nanti kepanjangan nih, laki-laki. Nah, di Indonesia ini, di dunia ini ada nggak orang yang laki-laki enggak, perempuan enggak? Ada nggak? Laki-laki enggak, perempuan enggak. Apa itu? Cinta lunak. Bahasa Inggrisnya bencong. Ada bencong. Tapi sebelumnya gini ya. Maaf, ini cerita fikih ya. Fikih itu manusia ternyata di dunia ini ada yang punya dua alat kelamin. Itu yang dinamakan aslinya bencong itu ya, hunsa namanya. Hunsa yang punya dua kelamin itu ya. Jadi dia dua. Tapi dinamakan hunsa. Nah, itu hanya boleh mengimami perempuan ya. Misalnya ada orang itu kan, tapi dia Islam, taat pada Allah, tidak jahat, tidak neko-neko, rajin ke masjid, itu boleh jadi imamnya perempuan. Hunsa namanya, hunsa. Tapi tidak boleh mengimami laki-laki. Dia jadi makmumnya laki-laki, di belakang laki-laki. Tapi boleh jadi. Tapi dia tidak boleh bermakmum pada perempuan. Hanya boleh pada laki-laki. Nah, dia punya dua alat. Fikih itu banyak kali pembahasannya ya. Iya, sampai ada bayi tabung dibahas, sholat di pesawat, gimana itu banyak kali, ya. Iya. Lanjut ya, kewajiban makmum, ya. Tadi imam, sekarang makmum. Makmum itu gampang ya, tinggal ngikut-ngikut aja. Iya bang ya, coba bang baca bang. Makmum itu apa kewajibannya kan? Apa dasarnya? Mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Iya. Yang kedua, niat sebagai makmum. Iya, terus? Ketiga, diam saat imam membaca kecuali pada sholat sirriyah. Yang keempat, tahu perpindahan gerakan imam. Ya, ada 4 wajib. Yang pertama wajib ikuti imamnya ya. Jangan imamnya masih berdiri, dia udah rukuk duluan. Boleh. Ayah Valentino Rossi ngejar-ngejar pembalap ya, tidak mendahului imam. Niat sebagai makmum. Tadi udah kita bahas ya, makmuman lillahi ta'ala. Jangan ada lillahi ta'ala. Berarti dia sholat sendiri kalau adaan. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, diam saat imam baca surat. Ya? Kecuali pada surat sirriyah. Sholat sirriyah itu apa sih? Sirriyah itu duhur dan asar. Sir itu artinya bacaannya pelan, ya, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan itu sir. Kalau yang jelas bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya jahar. Lawannya siriyah itu jahar. Yang keempat, tahu perpindahan gerakan imam, ya. Jadi ya nampak gerakan imamnya, ya. Fadil jadi imam,
Haikal harus nampak nih imamnya sedang ngapain, tahu dia rukuk sujud ya, nampak. Kalau ibu-ibu gimana di belakang? Melihat makmum yang paling belakang ya, sambung menyambung ya. Misalnya nih ibu terbiasa di lantai 2 ya. Jadi ibu yang paling depan, saf depan tuh nampak tuh di bawah tuh Pak imamnya lagi tuh. Atau ada suaranya kan? Suara pakai speaker. Nah, itu kan diikut. Ya. Oke ya, paham ya? Mana filmnya ya? Kita lihat filmnya yuk. Ya. Nanti kita dengerin ya. Ini speakernya kecil. Tolong diam semuanya. Nah, ini kita bahas singkat saja. Ya, keutamaan sholat berjamaah nih. Coba kita baca dari kelompok 1. Ayo, apa keutamaan pertama? Pahala dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelompok 2, tolong. Diampuni. Diampuni dosa. Hadis salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian dengan 25 kali pahala. Kelompok 3. Terhindar dari sifat munafik. Kelompok 4. Memperkuat persatuan umat. Kelompok 5. Mendapat perlindungan Allah dalam perjalanan ke masjid. Masya Allah. Yang keenam bersama-sama. Cahaya di hari kiamat. Masya Allah, bercahaya nanti kita diharikan sebagai tanda orang yang berjamaah di masjid. Baik, kita lihat filmnya. Nah, ini prakteknya ya. Kita lihat filmnya dulu. Nah, kita lihat filmnya, nanti baru kesimpulan. Nah, kita lihat dulu ya. Jangan dorong-dorong dong, Min. Jangan asal duduk kamu. Bukan aku yang dorong. Soalnya tidak boleh ngobrol. Nanti soalnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Asik, Pak Ustadz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz, tadi ketika sholat Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi aku juga ikut ngomong dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan kalian seperti Adi tadi, batal tidak Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal Pak Ustadz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong dok. Tuh, lihat, bolong kan?
Baik. Tadi ya nak, tayangan yang lumayan bagus ya. Jadi apa tadi dapat kita ambil hikmah cerita tadi? Hal-hal yang membatalkan sholat ya, dan juga membatalkan sholat berjamaah. Tadi diantaranya yang membatalkan sholat berjamaah itu ada anak yang makan ya, itu otomatis membatalkan sholat. Ketika yang masuk dalam pembahasan kita yaitu anak yang mendahului imamnya, tadi ada ya, mendahului imamnya. Kalau ngobrol, makan, apalagi celananya bolong itu total ya, karena kalau sholatnya dia batal, otomatis jamaahnya apa? Batal. Tetapi kalau dia mendahului, berarti yang batal jamaahnya. Tapi dia batasnya 3 rukun ya, 3 rukun baru dia batal yang mendahului. Kalau baru mendahului 1, kemudian berikutnya dia ngikutin, belum batal. Lebih dari 2 ya, berarti 3 ke atas mendahului imam itu batal jamaahnya. Baik, tadi kesimpulannya belum ya? Kesimpulannya tadi di belakang. Oh, ini ada yang belum kita bahas juga ya nak. Untuk menggenapkan waktunya ya, waktunya belum cukup. Coba kita baca lagi nak, biar nggak ngantuk nak. Nomor 1 kelompok 5, coba tahapan praktis. Ayo, pertama. Biasanya laki-laki yang adzan koma ya. Yang kedua kelompok 4. Berdiri di depan Ya. Yang ketiga kelompok 3. Niat makmum, saya niat sholat sebagai makmum karena Allah. Yang keempat kelompok 2. Mengikuti imam, jika terlambat masbuk ikut imam pada keadaan saat itu, lalu lengkapi rakaat yang tertinggal. Kelompok 1. Jika makmum wanita di belakang saf laki-laki. Yang keenam bersama. Jika hanya satu makmum berdiri saja sedikit di belakang kanan imam. Baik, kita mau praktek ya. Sekarang pinjam abang yang di sana, gantian. 5-nya ya. Abang sini dulu. Ya. Siapa yang suaranya bagus? Ya. Azan dan iqomah. Kita mau praktek azan. Iya. Ya. Siap tolong. Azan dan iqomahnya abang. Ini pura-pura ya ini. Tapi nggak bunyi kok. Ini nggak bunyi ya. Nah. Azan ya. Kalau ada azan, Ananda wajib mendengarkan dan menjawabnya. Ya, silakan abang. Ada kiblat bang. Ya. Nggak usah dibunyi. Nggak hidup. Pura-pura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Doanya ya Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan lillazi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Komat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, terima kasih Ananda. Siapa namanya? Aldi yang sudah memperhatikan azan dan iqamah. Selanjutnya kita minta tolong kelompok yang 4 tadi sini. Jadi salah satu jadi imam dan makmum. Sini nak, semuanya sini. Ya, praktek jadi imam. Ketua kelas tadi siapa namanya? Ya, ini ya. Imam berdiri di depan. Oke, nanti makmum silakan. Ya. Imam mengingatkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan saf. Ya, hadap ke makmum dulu. Tirukan Bapak ya. Sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Artinya rapat dan luruskan, karena rapat dan lurusnya saf menjadi kesempurnaan sholat. Baik, menghadap ke depan lagi nak. Nah, ini untuk praktek ya. Nanti jadi seperti ini barisannya ya nak ya. Siapa niat sholat subuh, imamnya niatnya imaman, coba niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli Fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati da'a imama lillahi ta'ala. ya. Nanti habis ini takbiratul ihram. Sekarang yang jadi makmum niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi Rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. atau ada makmuman lillahi ta'ala. Itu ya nak. Nanti apa praktek berikutnya? Ya, ceritanya nih jalankan sholat subuh ya. Ya. Kemudian misalnya nih masih di rakaat pertama ada yang terlambat. Maka sedikit ya. Misalnya si Fauzi ya. Fadil terlambat nih. Nah, silakan terlambat. Ya, misal nih Bang Fadil terlambat, imamnya sudah hampir selesai surat ya, maka ketika selesai surat Ananda Fadil ya tidak wajib atau tidak perlu membaca Fatihah. Ya, itu menurut kaul kadang seperti itu ya. Kemudian misalnya nih ketika imamnya mau rukuk ya, nah ini datang lambat, Allahu Akbar. Ini sedekap tadi udah niat kan? Ini sholat tadi kan? Ini udah sholat. Ini baru datang. Nah, mau niat Allahu Akbar. Nah, ternyata dia udah mau siap. Ruku dia, ruku. Allahu Akbar. Ruku. Ngomongnya ikut. Nah, nabrak ini. Nah, kamu ikut ruku ya. Ya, seperti itu ya.
Sami Allahu liman hamidah. Tidak lagi. Jadi apa yang dikerjakan imam itulah diikuti oleh masbuk tadi ya. Makmum masbuk terlambat ya. Ikut imam pada keadaan saat itu. Lalu lengkap rakaat yang tertinggal. Nah, kalau di rakaat pertama dia ketinggalan, tidak dapat satu rakaat. Dia harus menyempurnakan tambah satu rakaat. Paham ya? Nah, kemudian apapun keadaan imam waktu itu kalian langsung tetapi diawali dengan niat dulu ya. Allahu Akbar. Baru misalnya udah sujud imamnya baru ikut sujud. Jangan gini ya. Allahu Akbar sujud boleh. Sempurnakan dulu. Allahu Akbar baru sujud. Paham Tom? Masya Allah. Nah, jika makmum wanita di belakang saf laki-laki, nah, minta tolong kelompok sini belum? Nah, misalnya nih makmum perempuan ya, ini kelompok 2 ikut berbaris. Coba ini geser. Nah, pura-puranya ini ya karena tempatnya kurang ya. Sini aja kak, sini. Nah, ini geser. Satu baris. Sini siapa namanya? Ah, sini. Ya. Ikut berdiri nak? Ikut tadi bersab. Nah, ini ceritanya. Ikut berdiri. Kelompok 3. Ya, biar rapi ya. Nah, soft perempuan di belakang laki-laki. Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Sisain 2 orang. Sisain 2 orang. Imam sama makmum. Ya. Jika makmum hanya satu berdiri sejajar sedikit di belakang. Ya, maaf sini ya, nah. Ya, kalau makmum dan imam sendirian, ya, biar terdengar suara imam di sini aja ya. Ya. Kalau 2 orang biasanya disenggol yang ini. Haikal sini Kang. Haikal ya. Senggol abang ini. Apa namanya? Hadan. Senggol Hadan. Pelan-pelan, jangan keras-keras. Ya, nanti dia mundur. Imamnya sini aja ya. Kamu di sini. Sini aja. Ah, gini. Kalau makmumnya 3, tinggal nambah sini. Ya. Kalau ahdan ya. Ahdan tadi tidak paham. Saya disenggol ini nggak paham. Diam aja dia. Boleh jenggol imam. Ya. Imamnya maju. Nah, kamu sini. Nah. Kalau ini misalnya nggak tahu disenggol diam aja kan. Imamnya maju. Kalau tempatnya tidak tembok. Kalau udah tembok ya nggak bisa lagi. Jadi di belakangnya tetap ya. Baik, silakan duduk. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya peristiwa-peristiwa di masjid kita atau di lingkungan kita ya. Ini hanya sebagian contoh untuk praktek sholat berjamaah. Kita kesimpulannya. Ya, boleh baca bersama biar semangat kesimpulannya. Kesimpulan 1, ayo semuanya. Sholat berjamaah memiliki hukum yang kuat, sunnah muakkad dan wajib bagi laki. Mendidik terhadap secara khusus serta imam dan makmum. Keutamaannya masa baik dunia maupun akhirat. Ayo biasakan sholat berjamaah di masjid atau musola untuk meraih berkah dan persatuan. Ya, seperti itu ya. Kesimpulan dari sholat berjamaah tadi ya. Mudah-mudahan dapat kita raih di lingkungan sekitar Anda sekalian. Misalnya nih, Anda yang dekat masjid atau dekat musola, silakan diikuti ya sholat berjamaah di masjid itu. Ya, agar kita bisa mempraktekkan tadi syarat sahnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya ya.
sesuai yang kita pelajari tadi. Baik, untuk sesi berikutnya barangkali ada pertanyaan yang belum dipahami. Ada pertanyaan? Atau boleh saya bertanya, nanti Anda jawab ya? Baik. Nomor 1 ya. Waktunya 20 menit lagi. Untuk tanya jawab ya, 20 menit. Yang pertama ya. Bagaimana jika seorang di satu tempat ada satu laki-laki, ada laki-laki, anak-anak, ibu-ibu. Bagaimana bentuk barisannya? Misalnya laki-laki jadi imam satu. Bagaimana bentuk barisannya? Safnya gimana? Laki-laki jadi imam. Saf pertama. Bapaknya dulu. Bapak, kemudian kalau ada anak-anak yang sudah mumayyiz atau balik. Yang di belakang lagi adalah perempuan. Ya, coba saya ingin, Anda bawa catatan nggak? Nah, Bapak ingin membuat pembahasan untuk kalian ya. Coba catat. Nanti kalian simpulkan ataupun carikan jawabannya. Ya, sebutkan motivasi Anda atau dalam kurung penyemangat Anda dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid dan lingkungan Anda. Ya. Minimal 5 ya. Motivasi itu yang membuat Anda itu semangat ingin melakukan sholat jamaah. Silakan diskusikan ya. Ya, boleh satu kelompok satu ini aja di scan aja ya. Satu yang nyatat. Nanti cukup 5 jawaban. Nah, salah satu yang tulisannya rapi jadi yang mencatatnya, yang lainnya membahas ya. Motivasi 5 saja yang buat kalian semangat dalam jemaah ya. Boleh berdiskusi ya. Boleh bersuara yang bagus tapi ya jangan tidak. Ya, boleh bersuara. Kita kerekam. Hai. Ya, indikasinya Pahala. kalian yang pengen pahala yang banyak atau pengen apa? Boleh dari yang Bapak bahas tadi kan, ada pahala-pahala. Penyemangat, motivasi. Ya. Mendoakan faedah tidak akan hikmah. Sama nggak sih itu? Beda itu ya, beda kali. Selamatkan hidup. 5 kan bagus juga ya.
Kelompok 5 sudah dapat berapa? Motivasinya 2. Nanti cukup satu aja catatannya yang rapi ya. Tulis kelompoknya nanti ya. Ya, salah satu yang nulis nanti disobek ya. Satu yang nulis yang rapi, nanti yang lain ngasih usul ya. Kelompok 3 udah berapa motivasinya? Nah, minimal 5 ya. Boleh lebih dari 5. Ya. Nanti masing-masing ketua menjelaskan ke depan motivasinya ya. Ada sekretaris, ada ketuanya. Nanti sekretaris yang nulis, ketuanya yang bacain. Pastinya beda-beda ya. Punya motivasi masing-masing. Terserah ya, bebas ya. Boleh 5, lebih juga boleh. Ya, minimal. Tapi nanti dikembangkan pas di depan dijelasin ya. Ketua kelompoknya yang maju, yang ngomong. Maju bareng tapi yang ngomong satu aja ketuanya. Pak udah Pak. Udah Pak. Ya. 5 aja. Siapa ketuanya? Sini. Ketua semua. Ada 2 orang. Ya. Yang udah boleh ambil duluan ke depan. Ya, bawa catatannya. Ambil apa? Dibacain ini hasilnya. Alhamdulillah kelompok 2 sudah selesai mendapatkan. Kelompok 3 juga sudah. Boleh kelompok siapa dulu yang mau maju? Yang paling siap. Kami Pak. Boleh. Kami. Kelompok 2 silakan ke depan. Ya. Satu aja yang maju. Semuanya. Ya, semuanya maju, ketuanya yang membacain. Baik. Ketuanya. Pasang. Ya, salam dulu nih. Kami kelompok 2. Tolong pos ini dengarkan dulu temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 2. Kami kelompok 2 akan Menyampaikan hasil kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang motivasi atau penyemangat kami. dalam menjalankan sholat jamaah. Yang pertama, akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah, ingin dapat pahala 27 derajat, boleh. Yang Lebih. kedua, akan mendapatkan faedah. Faedahnya sangat banyak ya. Yang ketiga, Faedahnya diantaranya apa itu? faedah. Dapat mempererat silaturahmi dengan teman, dengan tetangga, ya boleh. Lanjutnya nomor 3. Yang ketiga, mendapat hikmah. Mendapatkan hikmah. Contohnya hikmahnya itu seperti yang kita bahas tadi ya, hikmahnya banyak sekali. Yang Baik. keempat, mempererat ikatan silaturahmi. Oh, ya, ini yang mempererat silaturahmi. Betul. Yang kelima, terhindar dari sifat munafik. Ya, itulah ya. Udah 5. Boleh lebih? Ada lagi? Sudah habis. Baik, terima kasih kelompok 2. Salamnya ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Lanjutnya kelompok 3 boleh, silakan. Siapa ketuanya? Bebas. Ya, ini untuk latihan betul jadi ustazah. Masya Allah, Ustazah. Oke ya. Iya. Sini nak, sini nak. Sini nak.
Baik, inilah penampilan kelompok tiga. Siapa ketuanya? Ya, silakan. Inara. Inar. Ya nanti pas turun tepuk tangan ya, jangan lupa. Tidak. Nanti. Iya lupa tadi. Coba tepuk tangan dulu kelompok 2 tadi. Sekarang kelompok 3. Kasih. 2. Sama-sama ya. Silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyemangat mengikuti sholat berjamaah di masjid. Pertama, agar mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut nak. Kedua, agar diampuni dosanya. Masya Allah. Ketiga, agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan. Keempat, agar bercahaya di hari kiamat. Masya Allah. Kelima, agar terhindar dari sifat munafik. Allah. Ya, tepuk tangan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana lagi? Ya. Terima kasih Nara dan teman-teman. Kelompok 3 sudah menjabarkan motivasinya menjalankan sholat jamaah. Nanti di rumah pulang langsung ikut sholat jamaah di masjid semua nih kayaknya. Kelompok berapa lagi selanjutnya? 5? Boleh. 5 dulu. Nomor 1 udah ngacung ya. Sabar ya. Ya. Akhwat dulu nih, akhwat pemenangnya nih. Masya Allah. Tuanya boleh pasang. Ini cubitnya ya, dibuka. Ini dibuka cubit. Ini kayak bros lah. Pembukaannya. Sayang lurus sayang, ya lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyebutkan motivasi dan penyemangat dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid ataupun lingkungan. Yang pertama adalah mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah. 27 juta. Yang kedua adalah Uang sakunya. meningkatkan Apa itu? kebersamaan. Meningkatkan kebersamaan, Masya Allah. Yang ketiga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Persaudaraan tingkatkan ya. Luar biasa. Berikutnya nak. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Semakin dekat dengan Allah ya. Yang kelima adalah meningkatkan kedisiplinan. Masya Allah. Iya betul ya. Bonus buah. Yang Boleh, keenam mendapatkan manfaat dunia akhirat. Masya Allah. Ya, khairat. Yang ketujuh terhindar dari sifat syirik dan munafik. Luar biasa ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, malu kali aku. Lanjutnya. Tepuk tangannya lagi, semangat. Wah. Yuk, Kak. Wah, dia sih ngomong. Oke. Tadi performa kelompok 5 ada 7 rupanya lebih banyak nih. Bonusnya 2. Sini bang, nggak nampak kamera di situ nak. Nah, satu baris cukup. Sama malu teman sendiri. Salam dulu nak, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan motivasi dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid.
1. Ingin dapat pahala yang lebih banyak. Masya Allah. Inginnya berapa bang? Inginnya berapa? 27 minimal ya? Iya, emang 27 pahalanya. Ya. 2. Ingin dapat cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Cahaya di hari kiamat. 3. Agar terhindar dari fitnah dan munafik. 4. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 5. Agar derajat kita ditingkatkan. Sekian motivasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan motivasinya dalam sholat di masjid ya. Baik kelompok 4 kita persembahkan presentasikan. Ketuanya siapa nak? Bang Rifki. Siapa? Siapa? Rasya ya. Iya, salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan motivasi kami dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid. Ya. Pertama, mencari ridho dari Allah, Masya Allah. terhindar dari sifat munafik. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Masya Allah. 4. Membuat hati menjadi tenang. 5. Mempererat hubungan dengan teman. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Salam. Udah tadi salam ya. Baik ya. Alhamdulillah sudah selesai penampilan dari masing-masing kelompok. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang baik. Waktu kita sudah habis. Cukup sekian presentasi dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari awal sampai akhir. Apabila ada kebaikan, kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kehilafan itu mutlak dari pribadi Bapak. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengikuti mata pelajaran PAI ini dengan baik, dengan aktif ya. Tidak ada yang ngantuk ini ya. Masya Allah, semangat semuanya. Mudah-mudahan menjadi generasi para alim ulama, para ustadzah ini. Cukup sekian. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.